belajar bareng Miss Yanti bersama saya Miss Yanti dan Permayanda. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang passive voice, Nur. Passive Voice atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat pasif. Oke. Nur sudah pernah belajar nggak kalimat pasif? Pernah sih, tapi lupa gitu. Oke, jadi saya ingatkan. Dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sama, Nur. Ada juga kalimat aktif dan kalimat pasif. Passive voice dan active voice. Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ciri yang paling mudah membedakan yang mana sih kalimat aktif, yang mana kalimat pasif adalah dengan awalannya. Kalau kalimat aktif, awalannya itu biasanya diawali dengan me dan ber atau ber. Mencuci, memasak, menyapu, menyikat, apapun diawali dengan me, itu biasanya kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif itu diawalinya dengan di. Sama juga nanti di passive voice ini. Ini kan bahasa Indonesianya aja untuk membantu dulu. Apa sih kalimat aktif? Apa sih kalimat pasif? Oke. Membedakannya adalah gitu, kalimat yang kata kerjanya nanti diawali dengan me atau diawali dengan di. Kalau kalimat aktif, subjek tambah kata kerja tambah objek misalnya gitu kan. Nanti kalau di kalimat pasif, objek yang di sini tadi tuh dipindah ke sini, ditaruh di paling depan. Oke. Objek di sini menjadi subjek tambah kata kerja. Nah, subjek yang ini kepindah ke sini. Jadi kalau dalam kalimat aktif, subjeknya malah jadi objek. Objeknya malah jadi subjek kalau di kalimat pasif. Terbalik dia. Itu sederhananya aja menyimpulkan istilah-istilah gini, pengertian ini. Oh, ya. Subjeknya Kan? jadi objek. Ya, kalau Objeknya kan rumus jadi sederhana kalimat itu kan kayak gini kan, subjek, kata kerja, objek. Nah, di pasif kan juga sama, subjek, kata kerja, objek. Tapi kalau di pasif itu kalau misalnya kita ngubah kalimat dari aktif ke pasif, objek di kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat Pasif. sementara subjek di kalimat aktif berubah menjadi Objek di kalimat pasif. ya, sederhananya kayak gitu. Ya, memanggil Robi misalnya. Coba ubah menjadi kalimat pasifnya. Robi dipanggil oleh saya. Iya, betul. Oke. Memanggil berubah menjadi. Dipanggil. Oke, dari situ bisa dipahamin ya, sederhananya seperti itu. Dan kata kerja yang digunakan di kalimat pasif ini adalah kata kerja transitif. Harus kata kerja transitif. Kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya buy, membeli, dibeli, ya kan? Kalau pasifnya Oke. membawa berarti Dibawa. bring, tell, mengatakan, Dikatakan. give, memberi. Diberi. Ya, kalau kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek. He calls me, dia memanggil Saya. saya. Ubah menjadi kalimat pasif. Saya dipanggil oleh dia. Ya kan, berarti kan saya. Saya Ini kalau tadi kan berarti jadi memanggil jadi dipanggil kan? dipanggil Oleh. oleh dia perempuan. Nah, diingat ya. Kalau ini subjek, ini kata kerja, ini objek. Tapi kalau dalam kalimat pasif, yang ini berubah menjadi di sini, yang ini berubah menjadi Sini. di belakang, ya kan? Oke. Nah, kalimat pasifnya seperti ini. I am called by her. Ditanya, nanti dijelaskannya. Kenapa kok bisa berubah? Iya kan? Kenapa ini kok jadi her? Nah, nanti dijelasin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar passive voice untuk tenses simple, present, tense. Ada beberapa tenses yang bisa kita pakai untuk diganti atau diubah menjadi kalimat pasif. Tapi untuk hari ini kita akan belajar kalimat passive voice dari tenses simple, Present tense. sekarang ini Nur. Ya. Kalimat aktifnya simple present rumusnya apa? Subjek Ditambah kata kerja kata kerja yang diakhiri dengan
S atau IS ditambah dengan objek. objek. Nah, untuk rumus pasifnya enak Nur. Subjek, kamu tambahin to be-nya apa? Ini pasti wajib, gak mungkin ketinggalan. M is R. Baru ditambahin dengan Verb 3. boleh kamu tambahin di sini nanti by objek complement. By-nya ditambahin kayak di sini. Tambahin. Oke. Tapi rumus sederhananya ini subjek, to be-nya I'm is are, dan verb 3. Ini adalah rumus pasif untuk tenses Simple present tense. ya yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang passive voice pada tenses simple present. Nah, ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasif dalam rumusnya. Rina makes the cake, misalnya kalimat aktifnya. Diingat, kalau di kalimat pasif berarti yang ini menjadi di mana? Di depan. Menjadi subjek, dan yang ini menjadi Objek. oke, ini kata subjek, ini objek, ini kata kerjanya. Kata kerjanya. Sekarang Nur ini aja, ikutin rumusnya ini aja. Subjeknya berarti yang mana? Ini. Oke, the cake. The cake. Setelah subjek tambahin to be. I'm, is, atau are. Pilih salah satu. The cake. To be-nya biasanya cocoknya pakai apa? Is. Tunggal. Is. Tunggal. Is. Kalau bingung antara ini silahkan tonton di di video yang subject verb agreement di playlist, dibuka aja. Is baru kata kerjanya yang ketiga. Kata kerja pertama berarti make. Kata kerja yang ketiganya apa? Made. Kata kerja ketiganya Made. apa ya? Made. Pakai D. By, masukin aja by. By Objek komplementnya apa? Siapa tadi? Rina. The cake Ya kan? is made by Rina. Dilihat kan, coba lihat Nur. Cake yang di sini sebagai objek kalau di kalimat aktif, sementara di kalimat pasif, cake-nya jadi apa? Subjek. Oke, Rina di sini subjek. Kalau di kalimat pasif, Rinanya jadi. Objek. Nah, itu sederhananya kayak gitu, bedakan kalimat pasif sama kalimat aktif. Oh. Tapi ini untuk simple present. Yang membedakannya tuh nanti di sini. Nah, ada ciri paling bisa kamarin juga adalah kalimat pasif ini akan selalu menggunakan ini. Kata kerja yang ketiga. Coba Nur bikin kalimat aktifnya Nur. Dia menulis surat misalnya. Dianya laki-laki nih. Iya, dia menulis surat. He write Surat. The the letter. letter. Coba bikinkan kalimat pasifnya si dari simple present. Ikutin rumusnya aja Nur. Ikut rumus ini. Subjek. He, oh no, the letter. Nanti lupa. The letter is Masukin tubinya. Ya. verb 3 dari write, wrote, Kata kerja keduanya. Write, wrote, written. written. Iya. Pakai double T kan? Gini. Written by him. Iya. Kenapa him? Ah, kenapa him? Him kata gantinya yang mana? Kata ganti dari Ini he. he. Karena kalau dia sebagai subjek he, kalau sebagai objek he-nya berubah menjadi Him. Itu di pronoun. Oke. Nah Nur, bisa nggak? Bisa dong. Ternyata tuh semudah ini. Kayak aku kalau sudah dengar kayak Nur belajar passive voice tuh gimana sih kayak passive voice itu apa ya? Oke, jadi bisa ya. Bisa dong. Nah teman-teman, sama seperti biasa, jika memang ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Apabila misalnya dalam penyampaian saya ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan untuk ditegur dan tulis saja di kolom komentar. Apapun itu masukannya saya akan terima. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.